Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama wa yaqulu rabbi akrama. Manusia itu ketika dia mendapati ujian berupa kesenangan dan kemuliaan yang didapat dari harta benda, maka manusia itu biasanya dengan cepat mengatakan Rabbi akram, Tuhanku sedang memuliakanku. Dan di ayat selanjutnya, di ayat ke-16, kemudian Allah menyampaikan juga wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan wa yaqulu rabbi ahanan. Dan manusia itu sifatnya ketika dia mendapati rezekinya sedang disempitkan oleh Allah, maka juga sempat sekali orang itu mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Padahal kita tahu bahwa di ayat ini juga Allah membantah di ayat ke-17-nya kala tidak seperti itu, bahwa kekayaan dan kemiskinan itu merupakan ujian. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Makanya kita kadang mendapati orang-orang yang dianggapnya mungkin kaya, gaji 10 juta, 20 juta, kemudian ketika dia mendapati pulang ke rumah, dia mendapati istrinya ternyata belanjanya lebih dari itu, anak-anaknya maunya mainan-mainan yang mahal, itulah yang kemudian belum tentu cukup. Tapi di sisi lain juga kita mendapati bahwa ada keluarga yang penghasilannya UMR atau di bawah itu, tapi kita mendapati bahwa anaknya itu nurut, anaknya itu tidak meminta mainan-mainan yang mahal. Siapa yang kemudian menjadikan anak itu lembut hatinya, tidak menuntut kepada ayahnya sesuai melebihi kemampuannya, yang menjadikan itu adalah Allah. Itulah yang menjadikan cukup, karena kecukupan itu adalah miliknya Allah. Kemudian ada nggak sih orang-orang miskin pada zaman Nabi? Ada. Maka kita mendapati di dalam hadis Arba'in Nawawi bahwasanya orang-orang miskin itu mendatangi Nabi, dan orang-orang miskin pada zaman Nabi itu berpikir sehat. Mereka tidak iri, tidak dengki terhadap fasilitas dan kemewahan dari orang kaya. Tapi orang-orang miskin pada zaman Nabi itu ketika mendatangi Nabi, ya Rasulullah, dia mah enak, orang kaya. Kami sholat, orang kaya bisa sholat. Kami mengaji, orang kaya bisa mengaji. Tapi ketika orang kaya itu bersedekah, kami tidak bisa. Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah ketika engkau bertasbih itu dihitung sebagai sedekah? Bukankah ketika engkau mengatakan kalimat-kalimat yang baik itu dihitung sebagai sedekah? Bukankah ketika engkau mendatangi istri-istri kalian itu juga sedekah? Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, bahkan senyummu di hadapan saudaramu itu juga dihitung sedekah. Maka jawaban itu menenangkan hati orang-orang miskin pada zaman Nabi. Kemudian kenapa Allah menciptakan kekayaan dan Allah menciptakan kemiskinan? Dialah Allah yang maha mengetahui, maha ilmu. Maka di antara hikmahnya adalah itu untuk keseimbangan kehidupan. Bayangkan saja apabila semua orang di dunia ini dijadikan semua triliuner, semua kaya raya, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup ini. Siapa yang akan membangun rumah kita kalau bukan orang-orang yang masih kekurangan mau bekerja dengan kita? Siapa yang kemudian akan menjual es kelapa kalau kemudian orang yang mau memanjat kelapa aja tidak ada yang mau karena merasa sudah kaya raya, tidak butuh uang lagi? Maka di antara hikmahnya adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan supaya tetap berjalan normal. Maka cara pandang kita sebagai orang yang beragama itu tidak boleh berpandang seperti kaum materialistis, karena kita adalah orang beragama. Agama adalah cara pandang kehidupan, cara memandang hidup dan mati, cara memandang kehidupan setelah kematian, dan cara memandang terhadap pencipta hidup dan mati.
Dan jangan sampai kita juga tertipu dengan kesenangan dan kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena Allah menyampaikan wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kita terlena, tergoda oleh rayuan dunia. Dan sebagai penutup juga dari hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya dunia ini ibaratkan jari yang dicelupkan ke dalam lautan yang luas. Kamu angkat jari itu, kemudian kamu melihat ada satu tetes yang menetes, itulah dunia. Maka apabila kalian mendapatkannya, maka jangan kalian bangga, karena sesungguhnya kalian cuma dapat setetes. Dan apabila kalian tidak mendapatkan kemewahan dunia ini, pun jangan bersedih, karena sesungguhnya kamu hanya kehilangan setetes. Terima kasih.